Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Salman Elja dengan NIM 2117103011058 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian kelas A. Dan selanjutnya perkenalkan teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sabah Aji Pamungkas, NIM 2117103011082 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian kelas A. Pada video kali ini kami akan menjelaskan biotransformasi pada proses pembuatan brem. Brem merupakan salah satu makanan dari olahan air tape ketan. Jenis brem yang dikenal ada dua, yaitu brem cair dan brem padat atau brem. Brem cair adalah salah satu makanan khas dari Pulau Bali, sedangkan brem padat atau brem merupakan salah satu makanan khas dari daerah Madiun. Untuk membuat brem padat ini, kita akan melaksanakan beberapa proses terlebih dahulu. Proses pertama yaitu kita cuci beras ketan sampai bersih. Setelah proses pencucian, beras yang telah dicuci kita kukus atau kita masak selama kurang lebih 90 menit. Setelah beras masak, kita angin-anginkan beras tersebut sampai benar-benar kering. Selanjutnya, kita bisa beri ragi untuk mendukung proses fermentasi yang dilakukan selama 2-3 hari dalam keadaan anaerob atau tertutup. Pada proses pembuatan tape, ragi yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang memiliki panjang 1-5 mikrometer dan ada juga yang memiliki panjang 20-50 mikrometer dengan lebar 1-10 mikrometer. Mikroorganisme ini memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Lalu mengapa kok menggunakan ragi ini dalam proses pembuatan tape? Alasan penggunaan ragi ini pada proses pembuatan tape dikarenakan spesies ini dapat memfermentasikan segala jenis karbohidrat dan menghasilkan enzim invertase yang bisa memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa serta dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida, sehingga banyak digunakan dalam industri pembuatan tape, bir, roti, ataupun anggur. Saccharomyces cerevisiae digolongkan dalam divisi Ascomycota karena dapat membentuk ascospora dalam ascus. Spesies ini bereproduksi dengan cara seksual maupun aseksual. Secara seksual, yaitu membentuk spora conidium, sedangkan aseksual, dia membentuk spora ascospora sebanyak 4-8 buah dalam ascus serta melakukan pertunasan. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme yang hidup secara anaerob, di mana dia dapat hidup dalam keadaan tertutup atau tingkat oksigen yang rendah. Saccharomyces cerevisiae ini dapat tumbuh optimal pada suhu 25-30 derajat Celcius, serta pada pH 4,5-5,5. Dan kemudian pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh beberapa nutrisi seperti unsur C sebagai sumber karbon, kemudian unsur nitrogen, kemudian Za, amonium, dan pepton, mineral, serta vitamin. Dalam proses fermentasi tape terjadi dua tahap mekanisme reaksi. Tahap pertama merupakan pemecahan pati menjadi gula sederhana yang menimbulkan rasa manis dan membentuk cairan, di mana konversi pati menjadi gula sederhana ini dilakukan oleh kapang gladiometer dengan enzim amilase. Kemudian pada tahap kedua ini, yaitu fermentasi gula menjadi asam organik, alkohol dan senyawa-senyawa cita rasa. Konversi gula menjadi alkohol dilakukan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae dengan enzim zimase. Setelah beras ketan difermentasi selama 2-3 hari menjadi tape, proses selanjutnya adalah pengepresan atau pemerasan dengan tujuan untuk memisahkan antara air tape dan ampasnya. Cairan yang telah terpisah dari ampasnya selanjutnya disaring dan direbus selama kurang lebih 2 jam untuk kemudian diaduk hingga menjadi pasta yang siap untuk dicetak sesuai keinginan. Proses terakhir yaitu pengeringan dengan cara dijemur di bawah matahari langsung atau bisa di oven jika cuaca mendung ataupun hujan. Dari beras ketan yang kita olah, kemudian kita beri beberapa perlakuan hingga menjadi makanan brem.
tentu nilai tambah dari sebuah bahan baku tersebut menjadi bertambah. Adapun nilai tambah dari produksi makanan brem ini yang pertama yaitu harga jual lebih tinggi, yaitu dengan mengubah beras ketan menjadi brem, tentu keuntungan yang dihasilkan menjadi lebih besar. Yang kedua yaitu protein yang terkandung dalam brem cukup tinggi, sehingga apabila kita mengkonsumsi brem, secara tidak langsung kita juga membantu memperbaiki sel-sel tubuh dan membentuk kerja tulang, kemudian membantu kerja sel karena protein yang terkandung dalam brem tersebut. Yang ketiga, bermanfaat dalam segi medis. Mengonsumsi brem dalam jumlah yang cukup akan bermanfaat bagi tubuh seperti meningkatkan fungsi arteri darah, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke, menghilangkan timbunan lemak dan plak dalam pembuluh darah, mengurangi kadar asam dalam darah, mengurangi kadar kolesterol, dan membuat proses regenerasi sel kulit mati menjadi lebih cepat. Yang keempat, sosial ekonomi. Dengan memproduksi brem artinya dibutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam proses produksinya, sehingga masyarakat sekitar akan merasakan dampak produksi ini di bidang sosial ekonomi.